Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan on cam kan kameranya. Kita hari ini tidak masuk kepada materi ya, kita diskusi ya. Kalau materi sudah selesai, daftar pustaka kemarin yang saya berikan itu sudah materi terakhir dalam perkuliahan kita metode penelitian. Ya, karena kan di akhir dari tugas Anda semua itu adalah daftar pustaka. Nah, hari ini mengingat bahwa semua tugas ya yang diberikan kepada Anda itu baru 2 orang yang saya terima, ya, selebihnya belum ada, baru sekedar bimbingan beberapa. Nah, hari ini kita akan lakukan diskusi tanya jawab ya, perihal permasalahan-permasalahan tugas proposal penelitian skripsi yang sedang Anda laksanakan. Ini pertemuan ke-11. Dan pertemuan ke-12 itu akhir. Berarti minggu depan terakhir. Pertemuan 13, 14, dan 15 itu masa untuk presentasi. Ya, presentasi tugas. Ada 2 orang kemarin yang sudah mengumpulkan dan sudah saya terima, artinya sudah saya ACC. Kemudian belum ada jawaban sekarang ini. Perihal dari apakah mau mempresentasikan atau tidak. Ya, sampai sekarang belum ada. Ya. Tapi 13, 14, 15 itu digunakan untuk itu. Bukan lagi digunakan untuk pengumpulan. Itu harus Anda pahami. Ya. Makanya ini waktu tinggal 1 minggu lagi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan langsung. Kita punya kurang lebih 30 menit lah ini. Untuk silakan Anda bertanya. Ya. Bila perlu Anda lagi ngerjakan itu, lagi di depan laptop, apa saja permasalahan terkait dengan tugas proposal penelitian, itu silakan untuk ditanyakan. Oke, silakan. Kamu Siska tadi di WA bertanya sama saya, ya kan? Saya jawabnya singkat aja. Ini kalau mau ditanya panjang lebar silakan. Apa pertanyaan yang tadi ditanyakan terkait dengan manfaat penelitian? Atau pertanyaan lain? Jadi kalau hari ini Anda saja, kalau dibilang sudah siap, belum ada yang siap. Baru 2 orang. Ya. Tapi kalau sekarang saya tanya, silakan kita diskusikan apa saja permasalahan Anda. Anda nggak tahu apa yang mau Anda diskusikan, berarti Anda nggak ngerjakan. Nah, itu saja. Kan gitu. Jadi progresi ke depan pun nanti pasti ya mengecewakan itu. Oke, silakan. Atau siapa yang mau melaporkan, ada laporan mengenai bagaimana progres tugasnya. Ya. Silakan hidupkan mic-nya, tanyakan apa yang perlu ditanyakan untuk penyelesaian tugas. Atau udah siap semua nih tugasnya? Punya Riniwati macam mana? Riniwati, Belum siap, Pak. Masih bab 2. apa masalahnya? Bukunya belum dapat semua, Pak. Kan nyari di buku elektronik. Kamu datang ke kampus, kamu cari buku-buku tentang ekonomi pembangunan tuh banyak. Masa nyari di buku elektronik sampai udah berapa lama itu nggak siap-siap? Harusnya kau pakai buku elektronik itu 1 hari udah selesai untuk mencarinya ya. Bab 2-nya udah sampai mana? Bab 2-nya, Pak.
Ah, lama. Tema Kamu laptop nggak dulu, jelas. Pak. Kamu nanya, saya tanya bab 2 sampai mana aja kamu nggak tahu gitu loh. Jangan kerjakan. Ya, kamu punya 1 minggu lagi lah ya. Iya, Pak. Oke. Rini Handriani. Iya, Pak. Bagaimana mengenai tugasmu? Udah sampai mana? Masih bab 2, Pak. Apa masalahnya? Kenapa masih sampai bab 2? Dari berapa Iya, lama, bukunya. berapa minggu udah? Berapa bulan, 3 bulan. Masih proses, Pak. Bukunya belum lengkap semua soalnya. Ya, kamu cari atau tidak? Dicari, Pak. Nah, nyarinya di mana? Di e-book. Kalian sementang saya bilang boleh electronic book, saya bilang langsung e-book. Ngerti pun nggak kalian apa itu e-book? Maksud saya jujur-jujur aja gitu loh. Kalau masalahnya Pak, di sini masalahnya. Tapi masalahnya memang kalau bukunya belum ada Pak, apa segala macam, berarti apa yang Anda lakukan? Coba. Gitu loh. Kalau elektronik book Anda bilang, 1 menit saya cari sekarang elektronik book tentang buku apa dapat. Kalau cerita kalian bilang elektronik book, 1 menit saya dapat. Mau 100 jurnal pun hari ini tentang judul variabel yang kalian itu teliti itu, bisa dapat kalau untuk Google. Google itu per detik mencari. Nggak sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, enggak. Jadi saya agak, kalau elektronik book, mesti nyari Pak aneh. Nah, saya buktikan sama Anda ya, saya dalam 1 menit mau cari apa, judulmu tentang apa? Analisis penurunan laba. Nah, tentang laba kan? Saya cari Iya, Pak. dalam waktu sekian detik saja. Nggak sampai saya nyarinya, nggak sampai apa, nggak nampak selainnya Glenn ini. Nih. Kalau mau nyari, langsung dapat berapa buku nih? Langsung saya dapat 3 buku. Udah. Ini kalau saya mau cari ini, kalian cerita elektronik buku ya. Nah, mau buku apa? Saya tinggal geser-geser aja tangan saya nih. Mau buku apa? Nah, mau cari buku apa? Saya tinggal geser. Tentang laba tadi kan? Kamu hari ini tentang apa tadi? Hari ini? Ya, Pak. Apa variabelnya? Analisis sektor usaha keripik salak sebagai sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Hampir sama, tentang pendapatan juga. Tinggal cari. Kalau cerita elektronik Bu ya, tapi saya nggak tahu kalian elektronik book mana yang kalian ambil itu, saya nggak tahu. Cara nyarinya kalian nggak bertanya. Ini saya bilang, saya geser-geser nih, saya geser-geser nih. Ini buku semua ini. Nah, ini buku semua ya, ini buku nih. Kan cerita elektronik bukan? Nah, mau saya cari mau tentang judul apapun silakan. Saya takut kalian ngomongnya e-book Pak, tapi nggak tahu apa e-book itu pun nggak tahu. Saya cari tentang buku manajemen, ya. Ini buku manajemen nih semua ini ya. Dah. Mau manajemen, mau berapa buku? Mau 100? Mau 1000?
tinggal geser, tinggal picit. Jadi kalau cerita belum sampai sekarang masih bab 2, karena memang nggak ada bukunya, belum dapat Pak, nyari di e-book. Alasan sama saya itu. Karena dalam sepersekian detik saya bilang tadi, saya bisa nyari buku tentang manajemen, ribuan ada di situ. Oke, Widya. Kalian nggak ada yang mau bertanya, saya tanya satu-satu. Bagaimana progres tugasmu? Udah mulai ngerjakan bab 3, Pak, tapi belum bimbingan. Maksudnya sekalian aja bisa, Pak. Saya bilang memang bimbingan, artinya kalian itu datang kepada saya membawa proposal yang sudah selesai. Dalam proses bimbingan, ketika kalian mengerjakan, terbentur dalam satu masalah, tanya. Kita kan punya grup, Anda punya WA saya, tinggal tanya. Gitu loh. Ini waktunya sudah tinggal 1 minggu lagi. Saya bilang kalau nanti 1 minggu nggak ada, ya sudah. Ya. Karena saya bilang, tugas ini nggak selesai, jangankan A, C aja nggak dapat. Nah, jadi nanti akan ada nilai D massal nanti ini, tengoklah. Terjadi lagi seperti 2 tahun yang lalu, D massal. Karena tidak ada yang menyelesaikan tugasnya. Ya, silakan kerjakan Widya. Di mana masalah bab 3-nya? Kenapa nggak selesai bab 3-nya? Bab 3 itu normatif. Kalau sekarang ada contoh proposal penelitian, sudah hanya tinggal mengganti beberapa, disesuaikan dengan datamu. Selebihnya hampir sama. Ya. Karena rata-rata judulnya hampir sama analisisnya. Pak, ada pertanyaan, Pak. Untuk laporan proposal penelitian ini nanti ada pakai daftar pustaka nggak, Pak? Ya wajib. Berarti ada bab untuk Saya kan sudah kasih tuh cara pengerjaannya. Mulai dari buku sampai yang paling terakhir, sampai yang dari internet, blog yang berkapabilitas ya. Ya wajib. Kalau apakah perlu daftar pustaka? Wajib. Minimal 10 referensi. Bukunya harus lebih banyak daripada jurnal, harus lebih banyak dari website. berarti ada bagian penutupnya, Pak. Nah, Ada bab untuk penutupnya. Kalau bab 3 kan metodologi penelitian. Untuk penutupnya ada lagi, Pak. kalian kan sudah saya kasih sistematika penulisan ya, sistematika penulisan proposal. Mulai dari bab 1 sampai bab 3 sampai daftar pustaka. Nah, sudah. Bahkan sampai mulai dari cover itu sudah. Ada nggak situ penutup? Jadi di masalah kalian ini adalah ketika materi disampaikan, kalian nggak membaca, kalian nggak memahami. Penutup itu sama dengan kesimpulan. Cuma di kita sistematikanya nggak pakai kata penutup. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Membahas tentang kesimpulan sama saran aja. Jadi di proposal ini nggak ada penutup. Sampul. Dah. Lembar pengesahan. Kata pengantar. Daftar isi. Daftar gambar. Daftar tabel. Baru masuk bab 1.
Bab 2, bab 3, daftar pustaka. Bab 1 ada bab 1 di pendahuluan itu ada sub-sub babnya. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, landasan teoritis. Ada kajian teori yang pertama. Yang kedua, penelitian terdahulu. Yang ketiga, kerangka konseptual. Yang keempat, hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian. Tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional variabel. Daftar pustaka. Dah? Ini nggak ada penutup. Kalian laksanakan sesuai dengan sistematika yang diberikan. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak bertanya, saya satu-satu. Yunita, apa cerita proposal penelitianmu? Masih bab 2, Pak. Bab 2. Masih cari e-book lagi? Sama kayak yang tadi? Iya, Pak. Sekarang cari sekarang. Cari di electronic book itu. Apa variabelmu, cari bukunya. Tentunya kalau electronic book itu cari di internet itu lebih gampang daripada kalian datang ke perpustakaan atau beli di buku Gramedia. Gitu loh. Tapi lebih bagus kalian datang ke perpustakaan, cari buku banyak di situ. Pinjam. Ngetiknya pun enak. Electronic book kalian pikir bisa kalian copy paste? Mau cari yang copy paste gitu? Yang tinggal buka di copy paste gitu, bisa pindah gitu. Mau cari yang gitu? Sama ngetik juga kalian. Ya pokoknya 1 minggu lagi lah, ya. Ya harusnya ya waktu 1 minggu itu banyak, ya. Saya pikir 1 minggu untuk membuat satu proposal penelitian itu pasti udah waktunya banyak kali lah. Bab 1 1 hari, bab 2 lah kadang dia 3 hari, bab 3 1 hari, 4 hari selesai. Apalagi kendalanya Yunita? Cuma itu. E-booknya belum dapat. Iya, Pak. E-booknya sama bukunya, Pak. Aturan rencananya besok mau ke kampus, tapi kan Kalau kira libur. ngapain kau ke kampus? Dari Ya, situ mau ke bisa kau kampus. cari. Kalau e-book aja semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Samanya itu. Apa bedanya? Bedanya cuma dibentuk. Satu digital, satu bentuk fisik. Isinya sama. Sampelnya sama. Sampel awal sampai akhir sama. Nggak ada yang beda. Oke, saya pindah ke Aisara. Apa masalahmu? Kok belum siap sampai sekarang? Iya Pak, mau nanya Pak, untuk bab 2 itu kan penelitian terdahulu itu kita lihatnya dari contoh-contoh penelitian yang sebelumnya. Nah itu Pak harus kita lihat dari laporan proposal yang misalkan di kampus gitu Pak, atau boleh dari internet kita copy terus buat namanya di bawah gitu, boleh Pak?
Ya boleh. Terus Pak mau nanya, kalau untuk bab 3, definisi operasional variabel itu maksudnya gimana Pak? Definisi operasional variabel itu nanti bentuknya dalam bentuk tabel kalau di sistematika kita. Ya. Jadi ada satu tabel, kolom pertama itu variabel penelitian, di kolom kedua ada definisi variabel, di kolom ketiga indikator variabel, di kolom keempat ada skala, ya, skala penelitian. Nanti Anda gunakan pakai skala apa? Skala Likert kah? Kalau yang pakai apa ya? Yang pakai regresi linier, berganda. Yang judulnya pengaruh. Pokoknya ada kata pengaruhnya. Tapi kalau nanti kalian yang pakai kualitatif, ya, nggak usah ada skalanya. Cukup variabel, definisi, indikator, dah, itu aja. Skala ukurnya nggak ada, skala pengukuran ya. Kalau judulmu kan pengaruh kan? Ya, berarti kan nanti pakai responden kan? Nah, kalau pakai responden ya berarti ada skala ukurnya. Mau pakai skala apa deh? Skala Likert, ya. Nah, skala Likert itu ya rentang jawaban antara sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu dikasih bobot penilaian nanti. 5, 4, 3, 2, 1. Dari mana sumbernya itu? Dari jawaban responden. Ya, setiap jawaban responden nanti kita kasih penilaian. Gitu dia. Nah, jadi definisi operasional variabel bentuknya adalah tabel. Kolom pertama itu nama variabel, kolom kedua definisi variabel, kolom ketiga indikator variabel, kolom keempat skala ukur. Nah, berarti kan kalau variabelnya apa? Variabelnya tinggal tengok di judulnya apa variabelnya. Udah ketahuan berapa X-nya, berapa Y-nya. Kalau X itu variabel independen. Kalau Y variabel dependent. Ya. Jadi kalau saya bilang X berarti itu sama dengan variabel independen atau variabel bebas. Kalau Y itu sama dengan variabel dependent sama dengan variabel terikat. Jadi 3 itu. X independen bebas. Y dependent terikat. Nah, di judul udah ketahuan. Definisinya apa? Definisinya itu kan nanti apa definisi menurut kalian sebagai penulis. Ya. Definisi dari variabel itu apa? Letakkanlah di situ. Indikator. Apa saja indikator? Makanya dalam nanti mencari buku sebagai referensi harus ada di sana referensi, kalian harus punya referensi yang di dalamnya menjelaskan tentang indikator variabel yang kalian teliti. Gitu loh. Makanya butuh banyak buku itu, nggak cuma 1, 2. Di buku itu mungkin ada definisi, di buku A misalkan ada definisi, ada yang lain-lain. Tapi nggak ada indikator, cari di buku lain. Yang pasti dia harus ada keterangan apa indikator variabel itu. Gitu loh. Nah, dapatnya nanti di buku. Karena indikator itu nanti sebagai dasar kalian membuat kuesioner. Sebagai dasar membuat daftar pertanyaan atau daftar wawancara. Kalau nanti yang kualitatif ya, itu sebagai dasar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara kepada narasumber. Gitu loh. Jadi harus ada dia. Jadi memang semua buku harus dikumpulkan dalam membuat sebuah penelitian. Untuk bab 2 itu landasan teoritis. Kalau kalian cuma cari 1, 2, apalagi e-book dapat 1 udah senang.
terus sudah nggak mau cari yang lain, ya, selesai. Ya kalau di buku itu ada semua yang kalian butuhkan. Kalau nggak ada, berarti kan harus cari yang lain. Maka minimal 10 saya bilang. Gitu loh. Kalau nggak ada di buku, mungkin nggak ketemu bukunya, cari di jurnal. Cari di hasil penelitian orang lain. Skripsi, tesis, disertasi. Yang pasti itu validnya itu bisa diakui. Ya. Oke, apa lagi? Paham sampai situ? Aisyarah? Ya. Ya kerjakan. Waktu 1 minggu lagi. Siska, apa kabar tugasmu? Mana dia? Dipanggil malah lari. Adindayu, kok kenapa kau off cam? Saya kalau off cam saya anggap nggak hadir, betul. Mohon maaf lah ya. Yang kuliah sama saya itu yang off cam itu saya anggap nggak hadir itu. Kecuali dia minta izin. Dan betul-betul memang tidak bisa. Gimana kalau kalian kuliah tatap muka? Saya di kelas ya menjelaskan, kalian ngumpet di balik tembok itu. Dianggap hadir enggak? Enggak kan? Sama. Di Zoom pun begitu. Gimana tugasmu, Adinda? Masih bab 1. Gus, masih bab 1 ya. Ya. Apa masalahmu? Masalahnya kurang paham sih, Pak. Kalau kurang paham, datangi orang yang paham. Jangan bertelur aja di rumah, ngeram. Ini aneh. Tugas itu banyak menumpuk. Tugasnya payah, susah. Pak Wan tugasnya gampang. Tapi tidak mau aktif. Tang, ini kayak mana Pak? Atau chat WA? Kan aneh. Masalahnya kurang paham tapi diam. Luar biasa anehnya itu. Ya pokoknya 1 minggu lagi lah. Ya. Kan nggak siap tugas itu, konsekuensinya 2. Kalau kalian nggak lulus atau nggak siap tugas itu, konsekuensinya nilai kalian nggak lulus. Iya, Pak. Konsekuensi nilai kalian nggak lulus, 2 harus kalian tanggung. Yang pertama, kalian nggak boleh ikut mata kuliah semester 8, lab metopel nggak boleh. Nggak ada belajar praktek kalau yang teorinya nggak selesai. Semester 8 itu lab metopel, laboratorium metode penelitian. Artinya apa? Kalau sekarang kita belajar teori, semester 8 belajar praktek mengolah data. Nah, kalau metode penelitiannya nggak selesai, berarti nggak lulus. Berarti belum boleh. Sampai kapan nggak bolehnya? Sampai lulus. Gimana supaya lulus? Ngulang. Ikut semester antara. Udah banyak-banyak lah kalian kali 20 orang nanti ya kan. Udah ikut semester antara, belajar lagi. Udah selama 2 bulan. Belajar 2 bulan. Bayar 1 juta untuk 1 mata kuliah. Udah patungan lah kalian. Semua. Berapa? Ya. Susah kan? Ngapain lah dicari yang susah, mesti ngeluarkan duit. Bagus kerjakan, nggak tahu datang.
Ikut perbaikan, apalagi Pak yang dikerjakan, yaitu lagi kerjakan tuh proposal penelitian tuh kerjakan. Itu lagi dikerjakan Pak, tapi karena kami udah bayar di semester antara, yaitu urusan di kampus. Nah, saya laporkan nanti si anu nggak lulus. Nah, habis nggak lulus, nah ikutlah kalian kan, perbaikan nilai. Habis perbaikan nilai, dilaporkanlah kepada saya. Ini yang mau perbaikan nilai. Terus kalian bertanya, belajar lagi 2 bulan sama saya. Belajar lagi, orang libur kalian belajar. Orang libur, kalian belajar 2 bulan. Di mata kuliah yang gagal itu. Nah, habis itu apa? Materinya apa? Ya ini lagi materinya. Terus supaya lulus ngapain Pak? Ya ngerjain lagi itu tugas. Itu aja lah kerjaannya. Bayar pula itu lagi. Jadi ngapain lah dicari yang menyusahkan begitu. Bagus, ikuti. Nah, memang harus dikerjakan, namanya kuliah. Ya itu aja lah. Nasihat motivasi sama untuk Muadinda ya, supaya dalam 1 minggu inilah gimana lah cara kalian itu supaya 1 minggu itu selesai. Ya. Bimbingan lagi tuh. Orang kuliah kau pergi tak kemana. Aneh. Putri Azizi. Ya. Iya, Pak. Apa masalahmu? Kenapa kau belum siap? Iya, Pak. Masih bab 2, Pak. E-booknya belum dapat? Udah, Pak. Tinggal ngerjain. Apa masalahnya? Nggak ada, cuma itu aja. Iya, Pak. Ya, saya tunggu. Ya kalau untuk ngetik 1 hari, 12 jam atau jam lah kayak orang kerja. Ya kan? Nggak kemana-mananya. Kerjakan, ketik betul-betul. Jamnya 2 hari. Bajanya. Oke, Siska. Saya, Pak. Kenapa belum siap? Masih mau dikerjakan, Pak. Mau masuk bab 2. Masih mau. Berarti rencana. Oh. Seminggu lagi waktunya masih rencana. Luar biasa. Udah masuk bab 2 loh, Pak. Iya, baru masuk bab 2. Bab 1 itu harusnya selesai cuma 1 hari. Yang payah dari bab 1 apa rupanya? Cuma latar belakang masalah yang perlu agak berpikir. Yang bab 1 Pak, izin Muhammad Khairul Pak. Bab 1 mungkin latar belakang masalah, mungkin agak sulit lah karena judul pun agak apa gitu Pak. Jadi kita mengumpulkan beberapa jurnal, 10 ataupun gitu, kita cari materi itu. Kalau latar belakang kalian kumpulkan jurnal, untuk apa kalian kumpulkan jurnal? Latar belakang itu kan kenapa kalian ngambil judul itu, toh? Iya Pak. Ya kita kan di situ kan tentang yang saya buat. Mungkin ada beberapa pun pasal ataupun peraturan tentang target-target itu, pencapaian. Iya, kalian sendiri yang meribetkan ya. Kalau saya udah buat konstruksinya itu, ya tinggal akan hal-hal yang umum dari apa yang mau diteliti, kemudian apa masalahnya, apa alasan Anda ngambil judul itu, selesai bab 1. Jadi kalau untuk buat bab 1 mengumpulkan jurnal 10 dan itu menjadi alasan nggak siap, ngadi-ngadi namanya. Izin Pak, mungkin besok saya adalah
sudah siap lah, cuman mungkin ada revisi atau apa, mungkin besok saya jumpai Pak. Natal besok. Iya Pak, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kamu datang ke rumah saya nggak apa-apa. Ini Iya kalian Pak, semua pribadi ini, Pak. kalau memang kalian Ya, memang mau pejuang, ya, memang betul-betul mau berjuang, ya, libur, Bapak. saya nggak kemana-mana, datang ke rumah, kampus libur, tapi datang ke rumah saya, belajar bawa laptop, udah. Selesai, 1 hari selesai itu proposal, kalau mau. Siapa? Kan nggak maunya ini, kan gitu. Enggak, saya mau Pak. Saya besok ada niat Pak, jumpai Bapak. Lakukanlah kau datang. Ya. Siapa lagi nih? Ismawati. Iya, Pak. Gimana tugasmu? Lagi dikerjain, Pak. Insya Allah hari Rabu atau nggak hari Selasa saya ke kampus. Rabu mau ke kampus. Nah, saya coret. Dah balik lagi. Kapan lagi balik? Udah habis waktu. Sementara Jumat depan terakhir. Perlu kalian camkan. Jumat depan terakhir. Ya, untuk pengumpulan. Karena 3 pertemuan lagi saya akan kasih kesempatan yang mau presentasi. Selesaikan presentasi, tugasnya saya ACC, kemudian dia presentasi, ya. Itulah yang mendapat nilai A. Dah? Oke. Saya pikir semua sudah saya tanyain, ya. Nur Halimah, tapi Nur Halimah itu nggak ada wujudnya, hanya huruf N, jadi nggak usah saya tanya. Saya cuma mau mengatakan kepada Anda bahwa ya semua tugas yang saya berikan itu, lagi-lagi saya ingatkan, wajib diselesaikan. Waktu Anda tinggal 1 minggu lagi. Lakukan segala macam bentuk yang bisa membuat selesai. Artinya harus ada perjuangan dari Anda. Ya, kalau tidak, ya saya itu ya bukan nakut-nakuti, tapi memang udah seperti itu. Ya, kalau mau menilai mahasiswa, saya nilai dari kerjaannya. Kerjaannya selesai, saya nilai. Kerjaannya nggak selesai, tak saya nilai. Saya pikir cukup adil dan objektif untuk penilaian. Oke, baik, saya pikir sudah azan dan waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Kita lanjut nanti diskusinya kalau mau di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.